saya tuh disuruh apa aja bisa. Prinsip saya tuh bisa aja gitu. Yang penting saya tuh apa? Fast learner aja gitu. Waktu di pas fest itu saya sebelum cabut kan saya juga bikin in-house magazine. Kontennya saya yang bikin, bahkan zodiaknya aja saya juga yang ramal. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Are PR. Prinsipnya apa aja bisa, nggak neko-neko dan menanamkan karakter fast learner sehingga mampu berkarya di berbagai bidang. Memandang anak muda sebagai generasi yang harus terus disupport, membuat beliau aktif dalam kegiatan empowering people. Langsung aja yuk kita dengerin podcastnya bersama Adityo sebagai host dari We Are PR Agency. Halo YouTube, halo Instagram, halo podcast, dan juga halo Facebook, terutama teman-teman komunitas podcasters Indonesia. Nah, di season kedua ini kita membahas tentang Generation Then Now bersama dengan co-host kita hari ini, Om Hidayat Runi, katanya penggemar Manchester United. Tapi sorry nih Om, kemarin habis dikejar nih sama Liverpool nih, 19 winning champions di Liga Inggris. Kebetulan saya juga pencinta bola, fansnya Liverpool, jadi ya moga-moga debat kita nggak jadi debat kusir nih gara-gara bola-bola ini. But sekarang Om Hidayat ini sebagai founder dari Double Digits ID, jadi Om Hidayat ini memang pengalamannya banyak banget di industri, di berbagai bidang, dari sisi operation, bisnis, marketing, lalu juga bergerak di berbagai macam industri. Wah ini kalau kita lihat di LinkedIn-nya sangat banyak sekali industri yang pernah di-handle sama Om Runi, dari food and beverage, restoran, sampai kontraktor, dan sekarang menjadi founder di Double Digits ID dengan tagline yang selalu digawang-gawangkan, empowering people and consulting small medium enterprises. Jadi pastinya Om Runi ini banyak banget insight-nya yang bisa dibagikan ke teman-teman semua, khususnya teman-teman marketing, public relation practitioners, dan semua anak-anak muda generasi millennials yang sedang meniti karir mengembangkan profesionalitas kalian di industri masing-masing. So, kita sapa-sapa dulu dong ke Om Hidayat Runi. Halo Om. Selamat malam, terima kasih nih Adityo sama Olivia juga. Sedikit heads up, kemarin sempat ketemu di sesi sekolah karir, jadi Om Hidayat Runi di sana juga sharing insight tentang generasi millennials, tentang pola pikir, growth mindset, dan very insightful. That's why kenapa kita undang mampir ke PR Talk supaya bisa berbagi ke teman-teman, karena topik kita di season kedua ini adalah Generation Then Now, membahas tentang paradigma pola pikir yang berbeda antara generasi zaman old dan generation zaman now. Nah, tapi Om Runi mau dibilang generation zaman old nggak nih? Jangan-jangan nggak mau? Kayaknya sih enggak ya. Saya tidak mewakili baby boomers nih. Siap. Oke, jadi lintas generasi kayaknya. Ya, lintas generasi. Oh, bahasanya mantap banget nih Livia nih. Jadi memang namanya generation itu pastinya kalau misalkan bisa kita tetap berpikir muda lah. Karena kan yang membedakan old atau mudanya itu adalah pola pikir, adalah mindset. Pengen tahu dong Om, jadi Om Runi kan tadi kita sempat perkenalkan banyak banget nih nyemplung di berbagai industri ya. Dari F&B, restoran, kontraktor, dan lain sebagainya. Sekarang malah empowering people, mendedikasikan dirinya untuk mensupport small medium enterprises. Nah, boleh sharing nggak Om? Kira-kira bagaimana sih Om Runi membangun karirnya sampai dengan sekarang ini? Kayaknya seru banget nih kalau dibacain. Padahal sih agak segitu-segitunya sih. Jadi kalau saya sih orangnya nggak terlalu mikir sebetulnya ya. Tapi kalau tadi kan saya dibilang empowering people ya. Jadi mungkin saya kasih background dulu aja karena saya juga sekarang sama Adityo Indra Sako, saya sekarang jadi co-foundernya Sekolah Karir. Wow. Jadi kalau Adit lebih ke di depan, saya lebih di belakang sebagai maintenance untuk developing mungkin yang untuk people-nya. Jadi kalau saya sih ya nggak terlalu mikir, cuman waktu di awal-awal kuliah itu saya selalu mikirnya gini, saya itu punya line path, apa ya kalau bahasanya kita itu ya, kayak career path gitu. Saya cuma bahasnya line path. Jadi kalau saya punya titik dot di sini, maka for the next misalnya 40 years gitu, gua mesti jadi apa gitu ya. Jadi nggak terlalu dipikir, tapi saya punya target-target gede, misalnya saya umur berapa jadi manajer, saya umur berapa jadi GM, saya umur berapa jadi director.
Jadi gitu. Cuman itu aja sih sebetulnya. Kalau untuk tracknya, saya juga bilang bahwa perjalanan itu nggak bisa garis lurus, nggak bisa straight line. Jadi apa yang saya jalanin ya ngalir gitu. Jadi saya hanya pertama karena saya background saya accountant, saya masuk di kantor akuntan publik. Terus selama 3 tahun ada yang manggil, mau nggak kerja sebagai internal auditor? Oke, industrinya apa? Bank. Padahal saya belum pernah periksa bank gitu ya. Jalan sana 5 tahun saya kerja lagi, dipanggil lagi jadi manajer audit di bakery company gitu ya. Oke, gitu manajer gitu kan. Udah habis itu digeser-geser jadi treasury dan sebagainya, pokoknya ngomongin financial gitu. Terus bos saya orang India gitu, akhirnya gue jadi chief financial officer. Ya kerjanya kan gitu-gitu aja ya, cari duit, bikin proposal gitu kan, ngurusin cash flow lah kayak gitu-gitu. Ya itu pekerjaan yang biasa aja sih sebetulnya gitu. Tapi kemudian ada challenge lagi, lu mau nggak jadi GM gitu. Jadi malah runtutannya tuh nggak timing gitu. Jadi saya jadi manajer, jadi CFO, malah turun jadi GM gitu. Nah itu bidangnya kan retail. Saya ngelola pasar festival. Gitu. Zaman dulu pasar festival itu udah kayak kuburan aja. Pas fest Om. Jadi dia pas fest. Oh itu tempat Jadi sekarang kan main basket tuh di sana. ya teman basket, saya juga pengurus basket. Oh gitu. Wah keren Jadi banget. saya pengurus Libama, Liga Bola Basket Mahasiswa. Iya. Zaman Libama masih happening tuh, saya masih SMP kalau nggak salah Om, SMA. Tapi itu senior-senior itu apa ya, jadi kayak idola kita zaman itu. Itu waktu itu basket Indonesia tuh lagi naik banget. Aku ingat dulu temanku Iya. ada join ini Om, Jabberwockies. Kalau mungkin ada yang tahu, Jabberwockies tuh kayak freestyle basketballer. Iya, dia combine dengan dance, dan itu selalu perform tuh di acara-acara basketball, khususnya di Pasfest ya, dengan Liga Basketball itu. Keren tuh. Jadi ya udah saya jadi GM dari kosong dan saya jadi bisa occupied sampai 110% occupation gitu. Terus akhirnya naik lagi, saya jadi deputy director gitu ya. Jadi kemudian jadi CFO lagi gitu ya. Udah sesimpel itu hidup gitu. Jadi yang basic tuh sebetulnya gini, karena saya tuh I don't care much about money masalahnya itu. Itu yang kekurangan saya, jadi saya tuh nggak terlalu ambisius. Jadi kalau dulu ada lagunya The Beatles tuh, I don't care much about money, because money cannot buy me love, gitu kan. Zaman dulu gitu. Tapi sekarang udah enggak lah ya, sekarang money can buy your time, so kamu bisa hidup dengan your loving family, kan gitu sekarang. Beda, sekarang generasinya beda. Jadi karena nggak terlalu mikir duit gitu ya, dibayar berapapun saya tuh nggak terlalu rewel gitu. Jadi ini yang nggak perlu dicontoh itu adalah sekarang emang orang harus care about money kan gitu. Udah harus pinter invest, harus pinter financial planning gitu kan. Betul. Kalau kemudian terusin lagi, ya target saya kan tadi 40 harus jadi director gitu kan. Ternyata saya nggak jadi director juga karena kalau di bakery itu kan harus circle family gitu lah, diketahui benar gitu kan. Jadi kebetulan juga saya didepak tuh sama anak yang saya mentorin dari bawah sampai dia jadi GM. Jadi didepak itu juga bagi saya juga bukan, menurut saya itu blessing aja sih gitu. Nggak harus stres. Padahal saya nggak punya pekerjaan yang lain gitu ya. Jadi ini masalah juga stress management sih kalau saya bilang ya. Jadi kalau kita itu mau didepa orang, ya itu ya kita thank you aja sih saya bilang gitu. Jadi saya nggak terlalu mikirin gitu, supaya kita bisa move on gitu. Begitu saya didepak, ya pasti ada dong. Tuhan itu maha mengatur, maha baik. Jadi ya pasti Tuhan akan menempatkan saya di posisi yang lebih baik dari ini gitu. Jadi positif aja pikiran saya itu nggak pernah, kenapa sih saya harus didepak dengan alasan yang aneh-aneh, kalau minta mengundurkan diri, saya juga mengundurkan diri, dan basically memang saya disuruh mengundurkan diri gitu ya, somehow gitu, dikasih severance pay gitu, ya udah saya jalan gitu. Jadi kemudian saya ditawari seorang orang HM Sampurna, cabang Jakarta. Sebagai apa tuh Om? Mau nggak ditawarin untuk kerjaan event? Oh event, wow, interesting. Saya orang keuangan, saya accountant, saya nggak pernah dealing dengan bagian kreatif gitu, saya tawarin, saya punya duit budget 35 juta nih, misalnya gitu. Bisa nggak bikin event? Ya udah, saya bikinkan proposal, saya bikinkan, waktu itu saya bikin bunglon ya, mungkin masih ada ingat bunglon tuh. Bunglon band. Ya, saya masih kecil deh Om.
Iya, sorry ya, itu kan tahun 2000 ya. Gak Jadi, apa-apa. jadi kita beda banget ini intinya. Makin Generation makin gap-nya. memperjelas perbedaan generasi nih ya. Iya, 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 iya. Udah Oke. suruh bikin itu saya combine aja antara live band sama fashion show gitu. Jadi itu barulah sekarang, pada waktu itu belum ada lah, ada band, ada fashion show ya itu ya udah mereka happy gitu. Terus pekerjaan itu jalan terus aja gitu. Setiap kali ya ada duit nih segini mau ngerjain nggak? Gitu. Terus bergulir. Habis itu saya ngerjain Jarum karena saya waktu itu adalah ketua Libama Perbasi ya. Wah, Saya suruh ngerjain. Ya udah boleh nih saya ketua dan sekaligus kerjain saya mengerjakan event Libama tiga kota, Bandung, Jogja, sama Jakarta gitu. oke. Terus habis itu datang lagi Bentul ngajak bikin 3 on 3 di Senayan. Ya gua Hmm, kerjain aja itu. Waktu itu sama Malik esensial. Malik di Esensial ya. Ya. Ya, itu waktu pertama kali itu masih murah banget bayarnya. Jadi kayak gitu. Terus aja itu sampai akhir tahunnya saya disuruh bikin event akhir tahun gitu. Ya. Jadi dari 35 juta menjadi sekian miliar gitu dalam waktu 6 bulan. Nah, Jadi Om, artinya kan sebentar, aku cut dulu nih. Ini kayaknya menarik nih karena Om awalnya finance accounting, and then mungkin dengan yang saya lihat nih Om ya, saya lihat Om ini behaviornya memang demen untuk belajar, demen untuk ngerjain apapun. Yang penting ada peluang lah ya, ada opportunity dihajar gitu ya. Dan jadinya punya spesifikasinya banyak nih, nggak cuma masalah finance. Bisa business management, bisa operation, mungkin sedikit banyak marketing juga bisa, event management sampai bisa begitu kan. Publikasi, PR, udah pasti Om udah handal lah. Apalagi dengan hobinya si basketball itu sampai ngebawa banyak perusahaan yang mau sponsorin kegiatan-kegiatan basketball competition, 3 on 3 dan lain sebagainya. Dengan berbagai challenge di domain expert yang berbeda-beda, Om Hidayat ini nggak merasa tertekan Om pada saat prosesnya. Karena kan itu beda-beda semua kerjanya Mas. Enggak sih, enjoy aja. Saya tuh disuruh apa aja bisa. Prinsip saya tuh bisa aja gitu. Saya tuh apa yang penting saya tuh apa? Fast learner aja gitu. Jadi di waktu di pas fest itu saya sebelum cabut kan saya juga bikin in-house magazine. Kontennya yang saya yang bikin, bahkan zodiaknya aja saya juga yang ramal. Jadi memang darahnya Om ini kalau aku bisa interpretasikan ke teman-teman PR Talk yang dengar kita, yang nonton sekarang, darahnya Om Roni ini memang darah kreatif. Emang nggak bisa diem, pengen Mungkin ya, mungkin. terus ngulik sesuatu, apa sih yang gue bisa. Karena ini menarik menjadi pembahasan juga dalam pola pikir saya Om. Ketika kita udah sampai ke dalam satu titik gitu ya, dan kita udah nyaman dengan segala hal, justru itu momen kamu harus berhati-hati. Itu yang saya selalu bilang sama Livia nih, istri saya. Beb, kalau kamu udah sampai satu titik dan kamu ngerasa nyaman, kamu ngerasa capek, kamu ngerasa nyaman, itu kamu hati-hati. Karena bisa jadi kamu nggak ada improvement lagi. Ketika kamu sampai satu titik dan kamu nyaman, kamu cari challenge, kamu cari batu sandungan. Kenapa sih harus cari batu sandungan? Kenapa harus cari challenge? Karena di situ kamu jadi termotivasi. Belajar, learning, and then improve your skill set. Karena di kacamata saya, mungkin, mohon maaf nih kalau mungkin saya salah atau benar nggak tahu. Moga-moga saya salah, tapi di kacamata saya, di generasi muda sekarang, itu generasi yang amat cepat puas dengan apa yang mereka capai saat ini. Jadi banyak yang akhirnya istilah-istilah keluar kayak rebahan lah, mau cari duit enak lah, dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadi paradigma yang pengen saya suarakan, kita suarakan, khususnya dengan konten PR Talk ini. Ayo loh anak muda, kalian ketika sudah sampai pada satu tahap yang kalian sudah bisa handle itu 100% pasti jalan lancar, keep improving. Cari, harus melakukan development apa, inovasi apa, supaya kalian terus belajar. Sebenarnya sih seperti itu. Om Roni sendiri nih, dengan cerita 40 tahun lebih berkarir, pindah-pindah project, dan lain sebagainya, pandangan pribadi aja Om, kira-kira apa sih yang benar-benar membedakan antara generasi saya, semasa saya berkarir ini, dengan generasi muda zaman sekarang? Ya kalau saya kan, being old itu nggak harus kemudian old gitu ya. Tapi saya adalah selalu harus relevan, saya harus current. Kayak misalnya contoh nih, nanti kan di perjalanan saya waktu di asuransi, saya tuh punya bos, direktur keuangan, yang zaman tahun 2000, saya tuh beli Nokia Communicator 9210 ya, itu udah 12 juta gitu kan. Tapi bos saya di 2015 gitu ya, itu pasti pakai Nokia itu. Dan berarti dia cuma pakai buat apa? SMS doang, kan gitu.
Iya. Nah, saya waktu itu, begitu saya 2015 ada Galaxy Note 5, saya langsung beli. Harganya sekitar itu juga gitu kan. Relevan lah, saya nggak mau, pokoknya saya harus still current gitu kan. Ya. Dari awal juga sudah pakai Apple MacBook ya. Ya. Bergerak aja. Kalau dibandingkan anak sekarang ya, saya nggak tahu apakah problemnya apa financial, tapi yang paling saya garis bawahi itu adalah mereka malas mengerjakan PR. Kedua, mereka tidak punya goals. Kayak makanya di sekolah karir itu mindset pertama kita adalah you have to set a goal. Nah, makanya kita ajari bagaimana NPL ya, Neuro Linguistic Program. Jadi kita harus punya tuh. Jadi menurut saya anak sekarang itu problemnya, nggak punya goals dan itu malas ngerjain PR. Karena PR yang utama kita adalah seperti saya bilang, gimana kita mau pindah satu industri dan industri lain dengan pekerjaan bidang yang berbeda secara cepat gitu. Oke. Kayak contoh saya masuk di asuransi, itu pengetahuan saya mengenai asuransi nol podol lah, bahasa orang Jawa itu nol podol ya. Tapi saya ditawarin untuk pegang perencanaan strategis sama human capital. Jadi harus cepat, mana mungkin saya kontrak setahun saya bisa menghasilkan apa gitu. Jadi harus cepat nih saya mengevaluasi. Nah, disitulah semakin tajam saya arahnya ke empowering people gitu. Saya bikin assessment karyawan yang 725, saya cut menjadi 625, saya selesaikan 100 orang kayak gitu. Ini butuh kemampuan untuk menganalisa. Kalau sekarang ini mungkin secara digital itu akan mudah dilakukan. Tapi saya kan harus melakukannya dengan sangat manual gitu. Jadi orang muda sekarang tuh punya chance yang lebih besar untuk menguasai dunia dibandingkan kita. Kalau kita udah selesai nih baby boomer, Indonesia bakal keren banget. Menurut aku sih gitu. Ini sih sebenarnya yang sering kita pikirin juga ya di tim UIRPR juga, di mana anak-anak muda nih bakal jadi penggerak motor industri ya. Mungkin semua orang udah paham lah dengan istilah ini. Penggerak motor industri Indonesia ya generasi milenials, generasi Z. Cuman penyakitnya adalah benar kata Om Hidayat, dan saya juga dengar diucapkan oleh teman-teman yang lain, baik yang masih generasi yang sama, sesama millennials maupun yang udah senior gitu ya, sama. PR-nya adalah PR besar dalam hal anak-anak muda ini cepat puas, overconfident sometimes gitu ya. Terus kadang suka males setting goals, mungkin bukan males pada saat setting goals, tapi mereka merasa dengan seluruh teknologi yang ada dan mereka bisa fast learner terhadap teknologi itu karena udah tech savvy banget, mereka akhirnya ya udah ntar dulu. Jadi tipikalnya kayak menunda-nunda. Padahal sebenarnya pada saat ingin berprofesi, ingin menjadi profesional, tadi yang aku bisa petik 3 hal dari Om Roni Hidayat yang bisa kita pelajarin, stay relevant, current, sama doing evaluation. Ya itu nggak boleh stop. Ya dari pengalamannya Om Hidayat ini kan kayaknya banyak berkolaborasi juga sama yang muda-muda nih Om. Mungkin bisa diceritain selama berkolaborasi itu ada kendala apa sih antara senior atau leader dengan si anak-anak muda ini gitu. Oke. Kendala ya. Ya kendalanya itu kalau saya kan mencoba menyesuaikan ya. Jadi saya kalau leadership saya kan lebih ke participating, lebih ke mentoring gitu ya, tidak judging gitu. Lebih kasih contoh gitu. Kalau mereka nggak bisa saya ngerjain gitu ya. Jadi saya itu mentoring atau katakanlah empowering orang-orang UKM itu mulai 2013. 2013 kebetulan waktu itu saya jadi marketing director-nya perusahaan industri siwit gitu ya. Jadi saya marketing director. Nah, saya punya ruangan nih. Ruangan saya gede, meeting ruangan saya tuh gede, ada meja meetingnya gitu gede gitu. Jadi setiap hari Jumat saya tuh ngumpulin sekitar 20 UKM. Wang Yakti itu masih di Tangan di Atas, Jakarta Selatan. Jadi ada komunitas UKM namanya Tangan di Atas. Tangan di Atas, kayak pernah dengar. TDA namanya, itu saya kumpulin tuh. Setiap Jumat saya mengajarkan bisnis canvas generation ya. Bisnis model canvas generation. Ya kan? Pusing itu Om, pusing. Hah? Kenapa? Pusing, bisnis model canvas tuh pusing sebenarnya. Gampang banget itu sih. Kita hanya mengembangkan mindset aja, karena kalau once you bisa ngomong BMC gitu ya, itu semua masalah bisnis itu
Ya gampang benar sih. ngedeteksinya. Problemnya cuma 9 blok doang, kan lebih gampang mengingat 9 daripada 10 atau 12 atau berapa kan, cuma 9 doang. Kalau yang lebih simpel lagi pakai balance scorecard gitu kan. Jadi saya berusaha untuk itu. Nah, dari sekian banyak itu yang bisa catch up atau yang bisa mengikuti tadi kan masalah dengan PR ya, masalah PR tuh. Itu hanya 3 aja, paling 2, 3, 4 gitu. Kebalikan dari Adi tadi sampaikan, justru yang saya pahamin, tadi pagi saya post di LinkedIn gitu ya, observasi saya itu, satu itu orang-orang itu nggak pede. Nggak pede, nggak pede, terus selalu compare dengan orang lain gitu ya, merasa nggak punya apa-apa gitu. Jadi saya bilang ke mereka itu yang nomor satu bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu sama gitu. Saya juga sampaikan kalau kita ngelihat orang lain kayak kaya, cantik dan sebagainya, kita banding-bandingin kita selalu ada di bawah gitu ya. Itu nggak benar juga gitu. Karena orang yang kita bandingin itu, ya dia bakal bandingin juga dengan orang lain gitu loh. Kan nggak mungkin. Lu mau bandingin sama Luna Maya misalnya, Livia misalnya itu. Luna Maya juga bakal bandingin sama siapa? Sama namanya si ratu-ratu itu namanya, princess itu. Oh, Syahrini. Ya, dia pasti bandingin sama Syahrini juga kan gitu. Jadi kan nobody's perfect sebetulnya kan gitu. Ya, betul. Jadi nggak ada yang perlu dibandingin. Kalau mau, saya bilang, ya lu kerja keras, buktikan lu berhasil, kasih tahu tetangga, biar tetangganya bandingin sama anaknya yang B aja gitu. Saya mencoba juga misalnya teman-teman ini ada apps produktif yang jarang mereka ada temukan, mereka tuh jarang sekali dia punya handphone itu, coba aja ceknya misalnya di sini nih, apps apa sih yang ada di sana gitu. Saya masih pakai Canva, saya pakai Snapseed, saya pakai VS Code, saya pakai semua masih pakai gitu kan. Jadi saya aku pakai nggak bisa Trello. Generation old nih. Ini Om ini millennials loh sebenarnya. Iya, Trello, Slack, itu juga kita pakai ya, Liv ya, di kerjaan kita, walaupun kita cuma timnya kecil, tapi kita pakai semuanya, tim manajemen lah, kita pakai Canva untuk desain, karena gila itu powerful banget. Iya, betul gitu. Nah itu jarang loh orang pakai kayak ginian nih, karena handphone kan kita bayar mahal ya. Ya. Jadi seproduktif itu kita pakai. Contoh paling sederhana aja misalnya gitu. Kalender, Google Calendar coba isinya apa coba? Jarang ada yang isi malah. Ada yang isi coba gitu. Apalagi nih ritual morning misalnya gitu. Ada yang bikin kagak ada. Saya tuh kalau di grup sekolah karir itu ya, yang batch yang sekarang, batch 17 yang barusan berakhir itu ada 253 orang. Wow. Batch 18 ini yang mau running Juli 256. Pokoknya WA group itu mentok gitu. Wow, that's amazing. Jadi kalau ditanya itu mereka nggak paham tuh apa itu Slack gitu. Nggak paham. Yang pakai Trello siapa gitu? Nggak ada gitu. Google Calendar. Ya boro-boro mereka download Google Calendar. Kalender yang ada aja nggak kepake gitu. Dan saya membuka line private gitu ya. Maksudnya mereka boleh DM saya anytime. Wow, keren. Anytime mereka boleh. Jadi 200 saya handle coba berapa kemarin tuh. Kalau saya setiap hari aja misalnya 5 orang itu mesti nanya, "Om bagaimana ini Om? Om saya lagi ini, Om everyday gitu." Jadi saya bilang, ya saya dedicated untuk itu. Makanya sekarang kalau jangan ditiru saya itu tadi adalah I don't care much about money gitu. Karena sekolah karir ini nggak ada duitnya, gratis aja semua. Kita malah subscribe Zoom gitu kan, yang lumayan kan gitu, kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku sih, mohon maaf jadi agak terlalu banyak ngomongnya, tapi saya melihatnya itu saya mendorong teman-teman itu secara personal. Genuinely saya touch mereka, kepingin touch mereka. Nah, kalau ada 1-2 aja, Om, saya mau interview nih. Saya tuh bakal nanyain yang simple tuh gini, kamu yang tahu nggak yang interview siapa? Atau perusahaannya apa nih? Bidangnya apa? Ntar gue bantuin doa deh gitu. Jadi udah pasti tuh kalau lagi habis sholat gitu ya udah siap-siap. Ya Tuhan kan mengatur semuanya. Siapapun itu sih saya
nggak pilih-pilih kan. Kita kan nggak ada koridor gitu, nggak ada koridor agama, nggak berpolitik, nggak ada koridor apa-apa. Siapapun saya doain gitu. We Nah, are human, masalahnya kan gitu doang. jujur ini saya pribadi nih sama Livia pasti terinspirasi banget Om sama cerita Om Hidayat karena jarang orang-orang yang berpikir segenuine Om Rooney. Di mana orang-orang itu pasti selalu berpikir profit, gua untungnya apa, at least tuh berpikir itu. Tapi ini Om Rooney apa ya, benar-benar kayak dari hati pengen ngebantuin kita, masyarakat muda. Kebetulan aku sama Livia juga jadi belajar sama Om Rooney karena kita masyarakat muda, ya untuk terus berkembang dengan apa yang kita punya, dengan gaya style yang kita punya sekarang gitu ya. Tadi perlu kita highlight masalah insecurity ya, sama comparing to each other. Bener sih. Itu kadang juga Iya. saya pribadi Om suka insecure, suka comparing to each other. Kadang overthinking jadinya kayak, oh harus begini nggak ya? Oh, harus begini nggak ya? Nah itu penyakit kayak semacam kayak apa ya? Kayak racun yang dari dulu berusaha untuk dihilangkan sampai sekarang dan thanks God sekarang udah mulai nggak terlalu overthinking tuh. Udah ya udahlah kalau mau ngeblast aja, mau ngepost aja kayak sekarang. Oke, live on Facebook, and then kita bisa live lagi nanti di LinkedIn, di YouTube segala macam. Kita bisa do it multiple platform. Kita gunakan seluruh apa yang kita punya di MacBook. Iya, di Medium ini, di MacBook ini bisa apa aja sih? Sambil bikin rekaman Zoom, nanti hasilnya bisa jadi video YouTube, terus bisa jadi ke audio, audio bisa lariin ke podcast. Si Livia saya suruh bikin artikel, dia bisa jadi artikel. Terus doing live, sekarang di live session kita di Facebook ada yang nanya gitu. Jadi memang pemikiran itu yang akhirnya saya pakai, udahlah nggak usah overthinking, karena kalau kita bandingin dengan orang lain, di atas yang bagus, udah lebih ada yang lebih bagus. Mendingan kita lakukan dengan gaya kita sendiri, dengan cara kita sendiri, supaya orang akhirnya melihat, oh si Tio sama Livia ini fokusnya seperti ini ya, gayanya seperti ini ya. Be ourselves aja, itu sih kalau akhirnya saya sama caranya seperti itu. Ya, akhirnya kalian berdua bisa TikTokan dan kemudian saya juga ininya skripnya Livia juga keren banget. Saya sampai mau bikin skrip gitu. Fenomena ini yang pengen kita bentuk sih Om. Kalau dulu aku pernah dikasih insight sama bos aku, mungkin ngulik-ngulik bos aku dulu di Panorama Exhibition. Kebetulan kita sangat deket banget. Dia orang Singapura. And then dia punya cerita yang di-sharing ke kita kalau, yo, kamu ini marketingnya jago banget. Kamu ini sangat amat critical thinking orangnya. Terus kita sering ngobrol masalah keluarga, saya ceritain Livia, yang notabene Livia ini PR banget, public relation banget, dia lulusan LSPR, dan sekarang dia kerjaannya bareng anak-anak influencer. Kalau dulu sebelumnya di kantor lamanya dia megang nationwide campaign influencer untuk sebuah yang kekinian banget lah, base-nya retail. Nah, ketika aku cerita, si bos saya itu bilang, kalau di Singapura nih ada yang seperti kamu sama Livia, they are marketing couples. Jadi awalnya kerja sebagai marketer di masing-masing perusahaan, and then ya udah setelah selesai mereka rasa mereka mampu, mereka bikin agency sendiri dan jadi marketing family. Dan it's a huge dari Singapura dia terkenal worldwide. Aku lupa namanya siapa, sempat research lagi tapi nggak nemu-nemu. Tapi itu yang aku inget di kepala sampai sekarang, dalam artian saya sama Livia jadi kenal diri kita sendiri. Livia jadi lebih jago di PR, saya lebih jago di marketing, dan kita berani sharing ilmu-ilmu kita, mungkin pengalaman kita ke orang lain. Dan siapa tahu orang lain di Indonesia jadi bisa melihat marketing couples, ya gue dan Livia. Itu sih yang jadi motivasi saya. Meng-highlight goals yang tadi Om Rooney bilang, so now we have a goals gitu loh. Aku sama Livia punya gambaran kalau hidup ini kayak perahu kapal layar gitu ya. Kita harus belayar sampai dengan tujuan. Dan tujuan kita adalah ketika orang mencari tahu tentang kita, yes, we are marketing couples. Gitu. Yes, bagus ya. Saya makanya no wonder kalau Livia sekeren itu tulisannya kan gitu. Biasa aja Om. Jadi ya memang kalau saya sih sebetulnya yang saya pahami itu adalah kita harus punya personal brand sih. Jadi brand saya itu kalau saya bangun sendiri kan kita ada yang soft gitu, misalnya saya tuh orangnya kreatif, itu saya komunikasikan, saya kreatif, saya can do anything. Terus saya juga pakai atribut kan, atributnya apa, misalnya saya suka jazz, saya suka coffee, saya kalau coffee die hard lah saya gitu ya. Terus saya suka apa lagi gitu. Jadi itu saya jadikan atribut saya kalau misalnya saya concern terhadap misalnya kesehatan misalnya. Jadi selama sekian puluh tahun sampai selama ini berat badan saya tidak pernah berubah dari 70 gitu. Paling turun tuh kalau puasa ya paling turun lah 68, 69 gitu. Tapi
seumur itu saya 70 gitu. Karena tinggi saya kan 173. Jadi kalau kurus kan kelihatan kurus banget. Jadi segitu aja terus tuh. Saya tenis gitu. Jadi orang lain tahu tenis, saya tenis, kopi, misalnya jazz gitu. Saya dulu dekat sama Ireng Maulana, saya akomodir dia untuk main terus di Pasves gitu kan. Saya juga ikut di jazz gitu untuk kegiatan seperti itu gitu ya. Pokoknya support Om Ireng sampai almarhum. Orang tahu saya suka Djokovic. Gitu. Yang kayak gitu atribut yang membuat personal brand. Jadi orang tuh tahu. Kalau teman-teman ke luar negeri atau kemanapun juga pasti oleh-olehnya kopi, bin. Ada album baru itu pasti dikasih saya. Jadi kita membangun pesona kita itu ke lingkungan kita sih sebetulnya. Jadi kalau kalian udah berdua udah mulai setting kayak gitu sih it's good gitu. Jadi orang tahu lah siapa gitu PR-nya. Oh Dityo sama Olivia gitu. Oh iya itu misalnya kan gitu. Thank you Om Runi. Nih aku mau ada yang ditanyain lagi langsung aja ya. Yes. Runi mungkin boleh diceritain nih untuk double digit sendiri. Aduh, si Olivia bilangnya, boleh promosi. Aduh, saya nggak pernah promosi. Sebetulnya saya lebih banyak concern kepada interior sih. Kalau lo background saya itu kan kebanyakan buku-buku interior. Jadi saya itu double digit itu ya sebetulnya empowering aja seperti sekolah karir. Kalau ada yang ambil konsultan ke saya, ya ada. Misalnya itu kalau ada UKM yang mau bener gitu. Ya udah, gimana saya bisa boosting sales? Nah, bagaimana saya bisa scale up gitu? Ya udah saya evaluasi, gua assessment, saya lihat terus saya review. Jadi dari situ kemudian saya baru bikin kembali lagi ke BMC gitu. Revenue stream-nya dari mana gitu. Jadi kalau double digit ke sana. Om, mau nanya dong, berarti kan double digit sangat amat concern ngebantuin teman-teman small medium enterprises untuk scaling up lah ya, katakanlah. Makanya dari namanya juga double digits dengan konsep si bisnis model Canvas 9 building blocks itu. Mungkin kalau teman-teman PR Talk yang belum tahu, silakan cek bisnis model Canvas, ada 9 building blocks. Awalnya selalu dari value proposition, and then nanti ada di sayap kirinya itu lebih ke consumer, sayap kanannya itu dia lebih ke partners, bisnis, dan lain sebagainya. Terus ada revenue stream-nya juga, yang paling penting adalah kenapa dibilangnya stream, soalnya itu kayak aliran sungai yang menuju ke laut. Jadi stream jangan cuma satu. Kalau streamnya satu, kalian nggak punya opportunity untuk mengembangkan scaling up the profit of your business. Jadi kalau buat yang belum tahu, karena pasti anak-anak PR, marketing mungkin awam tentang bisnis model Canvas, tapi sebenarnya bisnis model Canvas itu sebuah teori model yang bisa digunakan oleh siapapun untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, berkaca ke apa yang kamu lakukan sekarang, aku sih pengen tahu ya, curious aja, karena kan basis pendengarnya kita itu rata-rata anak-anak marketing, PR, sama ada event management. Yang umum terjadi di dalam perusahaan terkait dengan marketing problems-nya itu apa sih, Om? IO gitu ya, PR dan sebagainya biasanya hanya melihat dari brief aja gitu. Kalau saya itu nggak melihat, saya sebagai IO, tapi saya tuh nggak treat saya sebagai IO. Saya lebih semacam ya, saya sempat gini, saya dari sempat 2002 itu saya sempat masuk agensi juga. Saya masuk advertising agency, saya diposisikan sebagai sebetulnya deputy executive producer. Tapi karena executive producernya adalah istri dari bos saya, jadi kebanyakan ke saya. Jadi saya menghandle kepada produser dan sebagainya gitu. Jadi ada lagi kan dunia yang lain lagi gitu ya. Jadi sebelum itu pun sebetulnya kenapa saya mikirnya IO itu kalau biasanya orang marketing itu ngasih kerjaan, ini briefnya jelas, ini kerjaan nggak gini gitu. Tapi kalau saya itu ngelihatnya beyond gitu, artinya beyond tuh saya ngelihat dia strateginya kayak apa sih, brand attribute-nya apa sih, siapa sih yang disasar gitu. Jadi saya tuh kayak acara BSF itu, saya bikinnya itu ya semua atribut yang ada di brand itu saya tuangkan. Ada happening art, ada live band, ada basket, ada semuanya dalam satu tempat yang anak muda pada saat itu ya seneng banget gitu kan. Jadi kalau saya bekerja, maka yang saya pegang adalah ownership. Ownership itu pada saat kita bekerja, itu tidak hanya melihat job desk, begitu kita dikasih beban dikit, kita udah ngeluh. Dikasih beban dikit, tambahan lagi, kita kok nggak ada tambahannya gitu. Jadi selalu kita bertanya kan, kalau di sekolah karir juga selalu saya bilang begitu. Ownership itu adalah kita memikirkan, misalnya kalau kita sebagai procurement, ada orang minta barang, tugas kita bukan hanya memproses saja, tapi memastikan bahwa gudang ada ready untuk terima barang.
Saya memastikan juga ada barangnya nggak di sana. Saya memastikan lagi benefit yang paling besar di perusahaan dengan adanya program itu apa. Jadi kita itu nggak hanya mikirin diri sendiri, nggak mikirin gaji doang gitu. Itu kalau value kamu, ini juga masalah value ya. Kita menghargai diri kita sendiri itu bukan hanya cek yang kita terima gitu atau duit yang kita transfer, tapi apa yang kita pouring kepada perusahaan itu sehingga orang tahu bahwa kita itu mengerjakannya ya dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi nggak sekedar at the end of month gua terima duit segini gitu. Kalau kamu mikirnya seperti itu, kalian hanya mikir ya kalau bahasa kitanya kan assalamualaikum waalaikumsalam gitu. Jadi duit datang, duit pergi. Cuman gitu mikirnya nanti. Apapun yang kamu lakukan itu ya pouring yourself lah into it. Jadi own it. Semangatnya itu ya kamu punya job itu own it gitu. Betul, setuju banget. Terutama masalah si ownership itu. Kadang-kadang kita yang masih karyawan atau berprofesi dalam satu bidang, kita suka, ini kerjaan kantor, kerjaan punya bos. Ketika kerjaannya gagal, ya udah itu kan ya bosnya lah citranya yang gagal. Sampai ada fenomena yang berpikir, ya ketika berhasil, ya paling gue nggak dapat apa-apa, paling pujian doang. Nah itu udah penyakit toksik banget gitu ya. Iya. Karena dalam bekerja itu bukan cuma sekedar mengejar KPI yang tercapai, bukan cuma sekedar mencari uang di akhir bulan. Seperti kata Om Rooney, bekerja itu seperti membangun kredibilitas, membangun personal branding. Karena kamu nggak akan pernah tahu, di satu tahap, di satu momen, kamu bisa diangkat oleh orang lain, bisa direkomendasikan orang lain sesuai dengan kredibilitas yang pernah kamu kerjakan dalam satu bidang tersebut. Jadi ya itu benar mungkin kalau kita sebagai marketing atau sebagai PR ketika kita ada problems gitu ya, mungkin bisa jadi problemsnya bukan dari teknologi atau approach yang kita lakukan. Mungkin problemsnya ada di diri kita. Whether we want to do it or not want to do it. Sebenarnya itu. Ketika ada problems, lu mau nyelesain nggak sih? Atau lu masih beranggapan, ya ini kerjaan bos gue, akhirnya dibodo amatin gitu ya. Jadi tadi saya bilang masalah fast learner ya. Jadi saya kan sekarang sebetulnya yang menghasilkan duit, yang day to day job saya itu adalah interior designer. Jadi saya nggak tahu apa-apa, karena saya kan hanya suka aja. Saya hanya punya ya mungkin taste gitu ya. Jadi saya harus tahu tuh. Jadi pertama yang saya beli adalah ini. Begitu saya sempat jadi direktur utama di suatu perusahaan, kemudian saya nggak nyaman gitu ya, dalam waktu 4 bulan saya keluar, I have nothing to do. Jadi kemudian istri saya bilang, kenapa nggak bikin interior aja gitu, kan papa sukanya ini, ngerapin rumah gitu. Oke, gitu. Sesimpel itu doang saya decision-nya. Kemudian kebetulan ada orang Indonesia Power yang by chances gitu, saya lagi ketemu sama temen, ada di situ ada orang Indonesia Power, bagian umum gitu kan, terus ditanyain, Mas kerjain apa? Teman saya nggak bilang gitu. Oh ini event organizer nih gitu. Organizer bisa bikin ngerjain interior gitu. Bisa, saya bilang gitu. Kan kita biasa bikin backdrop, bikin apa-apa sekarang ini kan udah biasa kan gitu ya. Saya kan klien saya banyak, habis ada BNI, ada BRI, ada Top One macam-macam kan sebagai event organizer itu. Jadi ya udah, saya dikasih duit 100 juta ya, bisa nggak rapiin ini raw meeting gitu. Pak Jokowi mau datang gitu. Seminggu ya gitu. Saya survei, saya liatin ini. Oh Pak ini nggak usah Pak, nggak usah diganti Pak, ini biar aja saya servis. Jadi budgetnya nggak habis 100 juta gitu. Saya nggak doyan duit. Jadi kemudian begitu juga gitu kalau setiap disuruh gitu sama orang. Ini sekarang saya punya kan Indonesia Power, pembangunan perumahan untuk divisi presisi gitu ya, itu sering banget. Kemudian saya ada, kalau tahu apartemen Avenue gitu ya, kemarin saya bikin untuk 27 unit, 17 atau 27 lah gitu, interiornya kan gitu. Kayak sekarang ini di masa COVID juga alhamdulillah masih jalan terus gitu ya, orang yang tidak punya duit untuk mengeluarkan ya masih alhamdulillah jalan gitu ya. Jadi nggak ada promosi loh, Livia. Saya tanya, Livia mau promosi apa gitu. Orang nggak pernah nanya kartu nama, orang nggak pernah tanya background saya apa gitu. Sekelas perusahaan gede gitu, nggak pernah nanya loh. Saya ngerjain salah satu anak perusahaan ya energinya, gitu, anak perusahaan energi gitu. Itu ya ngomong 2,4 kayak gitu tuh ya nggak tanya saya tuh backgroundnya apa gitu.
Kalau kerja pun juga gitu kan, kerja saya cuma pakai referral. Kayak ke asuransi itu misalnya, karena saya baru turun dari Eropa itu kan udah 3 minggu di Eropa. Terus kemudian tanggal 29 Desember interview, tanggal 2 suruh masuk coba. Jadi kembali lagi ya saya nggak tahu seperti tadi Aditya bilang bahwa kalau kita punya ownership terhadap pekerjaan kita ya mungkin orang di depan kita nggak lihat ya kan, tapi Tuhan kita lihat, Allah maha melihat gitu ya. Sekarang kan coba kalau kita nggak percaya orang wifi aja di mana-mana gitu kan, bilang aja sesuatu ya, lu searching itu sudah muncul di situ gitu. Baru buka loh kemarin saya mau lihat ada ini Mini Cooper Black, muncul terus Mini Cooper Black gitu kan, baru cuma ngomong doang sih, setiap kali muter YouTube keluar dan cuman ini limited edition 40 unit di Indonesia coba. Mungkin jadi itu whatever you wish lah, wish good lah ya. Iya, cerita Om Roni yang sangat penting untuk dipahami oleh teman-teman adalah kredibilitas. Value itu ya komponennya banyak. Ya. Gak cuma value dalam hal nilai kerja kalian, harga kalian sebagai karyawan atau produk kalian, tapi value bisa terbangun dari kredibilitas, hasil kerja nyata yang dibuat. Mungkin sampai pada momen ini Om Roni nggak perlu mempromosikan double digit, karena orang-orang sudah tahu tentang hasil nyata yang pernah Om Roni lakukan selama 40 atau 50 tahun sebelumnya. Dan itu menjadi kredibilitas yang sangat berharga ketika kita ngomongin masalah valuasi diri kita sebagai manusia. Sekedar wrap up, rangkuman dari diskusi kita hari ini. Kira-kira pesan apa yang bisa Om berikan ke kita, baik dari generasi yang memang sudah senior maupun yang masih junior, khususnya kaum millennials, tentang bagaimana sih kita menjalani hidup dan berupaya dalam hal pekerjaan maupun usaha? Oke. Saya sih ya, nomor satu ya be yourself ya. Be yourself itu bukan kata-kata kosong ya. Be yourself, love yourself gitu ya. Itu bukan kata-kata kosong. Artinya gini, kalau mau jadi diri kamu sendiri, lu cari potensial yang lu paling bisa. Dan yang utama, please bikin goals kamu 40 tahun lagi, atau umur 40 lu mau jadi apa, 60 mau jadi apa. Saya kan nggak prepare nih, saya kan living dangerously nih. Nomor satu itu be yourself, love yourself, make a goal. Kalau perjalanan itu ya nggak selalu linear, gitu, nggak selalu straight line. Tapi make sure kamu kembali lagi setiap kali melakukan sesuatu, back to kamu punya track gitu, kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi kamu udah jalan nih gitu, kemudian kamu jatuh gitu ya, lu kembali lagi, tujuanku ke sana loh gitu. Jadi teman-teman itu jangan sekali-kali hate yourself. Apapun juga kamu itu adalah makhluk terbaik yang pernah ada. Ya, siapapun kalian gitu. Itu nomor satu sih kalau saya sih. Jadi kita itu bisa benar-benar pede, nggak berlebihan gitu. Nggak ada orang jelek, nggak ada orang terlalu cakep. Jadi semuanya tuh please be confident. Kalau kamu nggak confidence berarti lu nggak bersyukur sama Tuhan. Kena tuh. Nomor satu itu. Kira-kira gitu. Thank you. Thank you banget Om Roni. Sudah dirangkumkan dengan motivasi yang sangat berharga. Semoga teman-teman PR Talk bisa belajar banyak dari sesi kita hari ini. Mungkin sebelum aku tutup, Livia pengen ada sharing informasi atau ada insight dari kamu yang mau disampaikan? Ya, insightful banget, dan emang sebenarnya yang tadi Om Roni udah ngomongin tuh sedikit banyak menyentil sih. Soalnya ya, kayak, oh iya sih, oh iya gitu. Gitu aja. Thank you. So, saya minta izin untuk wrap up, rangkum semuanya untuk menutup sesi ini. Ada beberapa catatan yang memang kita bisa pelajarin di PR Talk edisi kita hari ini, Generation Then, Now. Masalah hidup nggak ada yang tahu. Itu adalah hak Tuhan yang mengatur hidup kita. Tapi yang perlu kita tahu, hidup itu bukan berjalan secara linear. Hidup itu seperti detak jantung. Kadang naik, kadang turun. Kadang stabil, tapi bisa jadi nggak stabil. Dan pasti ada akhirnya. Nah, karena kita tahu hidup kita ini sangat amat nggak stabil. Jadi nggak ada salahnya dari sekarang kita menyusun goals kita ingin sampai kemana. Dan goals itu penting, karena ketika kalian sudah punya goals, kalian sudah punya clarity. Kalian sudah punya kejelasan untuk langkah-langkah kecil apa yang akan kalian lakukan. Stay relevant,
adaptasi dengan current trends, dan do it evaluation. Dibanding kalian nggak pede, insecure, dan comparing with each other. Jadi lakukan hal-hal positif yang kalian punya, kenali diri kalian, kenali passion kalian, dan percaya aja, setiap manusia ada haknya untuk bersuara di dunia ini. Dan ketika kalian memiliki sesuatu, lakukanlah dengan kerja keras dan kerja nyata. Karena value nggak sekedar dari nilai gaji kalian setiap bulan, tidak sekedar dari harga produk yang kalian jual di market, tapi value adalah hasil kerja keras, kerja nyata kalian dalam hal kredibilitas. So for PR people, untuk para marketing, entrepreneur, dan anak-anak muda, build your own credibility. We ending the sessions. PR Talks edisi Generation Then Now, it's wrapped up. Thank you Facebook, thank you Instagram, thank you podcast, and thank you YouTube. Bye. Sekian PR Talk kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan komen konten kita, serta follow Instagram @WeArePRNetwork. Sampai ketemu di PR Talk selanjutnya. Bye-bye!